Bapak-bapak RT dari RT 1, 2, 3. Kita doakan semoga terus kesehatan. Yang terhormat Pak Kiai Abdul Rosid, yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Yusuf Saleh. Kagak dapat pora-pora, nggak tahu Ustadz Kiai pasti dapat, kalau jamaah nggak tahu. Ya Rabbi emak-emak paling demen kalau ngaji, tasnya gede kayak kantongnya Doraemon, diisiin apa baik. Ya Rabbi beli mangkok kebanyakan. Itu dalam ayat yang lain dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala firmankan ini tentang salat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Ini maksudnya adalah dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat sebenarnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa keji? Keji adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang dosanya dan efeknya ke diri kita sendiri. Sedangkan perbuatan munkar adalah perbuatan yang dibenci Allah, namun apabila kita yang melakukan, orang lain pun bakal kebagian. Kalau ayat
Al-Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, alhamdulillah saya udah 2 masjid ini saya kunjungin. Perjalanan mungkin kalau dari Saudi itu dari Jeddah menuju Jordania, ya Jordan mungkin kurang lebih 2 jam naik pesawat. Zaman dulu kalau naik onta bisa 2 bulan katanya begitu. Ya, naik pesawat cukup sekarang 2 jam aja udah nyampe ke Jordan. Dari Jordan kalau kita mau masuk ke Palestina itu lewat jalan darat, lewatin daerah yang namanya daratan Golan. Dari perbatasan Jordan ke Aqsa itu ada daerah namanya dataran Golan, itu dikuasai sama Yahudi. Kita nggak boleh moto, nggak boleh ngerekam, udah diingetin. Kenapa? Tentara Yahudi dia sudah punya alat yang bisa deteksi segala macam. Saya alhamdulillah dengan izin Allah udah 3 kali ke sana, ke Masjidil Aqsa. Nah, sholat di Masjidil Aqsa itu nilainya 500 kali lebih baik di tempat lain. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dari tempat lain. Hebat lagi di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada di tempat lain. Makanya orang yang bisa berangkat ke sono puas-puasin sholat di sono. Cuman jangan sampai balik kagak sholat lagi. Kenapa? Stok pahala lebih banyak. Iya kalau nggak boros. Udah sholat di sono pulang boros ya habis juga gitu ya. Nah jadi artinya di Masjidil Aqsa itu kita sholat. Kalau kita mau sholat maaf aja, orang Gaza yang sekarang masih bergejolak ya, genosida, pembantaian yang terjadi di Gaza. Bayangin, orang Gaza nggak boleh ke Masjidil Aqsa, padahal orang Palestina. Kenapa? Saking kejinya Israel. Zionis Yahudi laknatullah alaihim itu mereka udah jaga-jagain, pokoknya orang Gaza nggak boleh dia sholat ke situ, jadi nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk. Dan dari Yerusalem Al-Quds ke Gaza memang juga cukup lumayan. Jadi ketahuan dari nomor plat mobilnya itu bisa ketahuan nih orang daerah sana. Jadi orang sana sendiri masih nggak boleh. Kita di Indonesia alhamdulillah kemana aja boleh. Di Solo saya datang itu sniper ada di mana-mana. Yang jagain apalagi Masjidil Aqsa itu yang jagain adalah tentara Zionis Yahudi. Pakai apa? Senjatanya lengkap. Ini mereka fobia orang yang paling ketakutan. Jadi di mana-mana senjatanya lengkap. Sementara orang Palestinanya di mana? Cuman bagian dalam. Jadi kalau untuk komplek kayak Alhamdulillah kan ada temboknya tuh. Jadi yang mana orang Palestina? Orang Palestina jagainnya di pos satpam. Berarti kan di dalam apa? Di dalam pagar itu cuma pakai apa? Kentungan doang. Sementara di luar ditungguin sama tentara Yahudi. Kita mau masuk pasti di mata-matain, dicurigain begitu. Alhamdulillah kita orang Indonesia masih berkesempatan bisa sholat di Masjidil Aqsa. Saya doain insya Allah semua jamaah masih bisa berangkat ke sana. Ada satu doa yang diajarkan oleh ulama supaya kita bisa sholat di sana. Boleh diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqni as-salata fi Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma urzuqni as-salata fi Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma urzuqni as-salata fi Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan kita berangkat. Duit mah jangan dipikir, store ya gitu. Jadi ini Masjidil Aqsa dan saya pertama kali berangkat ke Aqsa gara-gara ngikut zikir di Sentul.
ikut zikir, saya ikut ngurus masjid Sentul. Kemudian apa? Selesai dari zikir, ada orang purnawirawan TNI, purnawirawan polisi, panggil saya ke mihrab, duduk, tanya, Ustaz, ente udah pernah belum ke Aqsa? Belum. Udah, mana paspor? Sini serahin. Ayo kita berangkat. Gitu. Boleh kan? Ayo ke mihrab, sini. Begitu ya. Jadi niatnya gimana? Nggak tahu kita. Lain waktu pernah saya umroh, ketemu sama orang. Ketemu sama orang habis tawa. Ini saya deketin, dari mana Pak? Sulawesi. Saya lihat dia mandang Ka'bah dengan tatapan tajam. Kayaknya Bapak semangat banget. Iya, alhamdulillah. Saya nggak nyangka bisa sampai ke sini. Nggak nyangka saya bisa sampai ke sini. Kok iya? Dari mana? Saya ini cuman ojek motor. Saya ojek motor. Kok bisa sampai di sini? Nggak tahu. Saya baru 3 bulan diangkat jadi pengurus masjid. 3 bulan diangkat pengurus masjid. Pokoknya saya mah kerjaan pokoknya ngurus masjid. Kemudian saya sholat berjamaah di masjid. Kemudian apa? Ya kerjaan saya ngojek. Kalau dihitung-hitung ongkos dari ngojek itu kayaknya nggak mungkin buat ongkos berangkat. Rahasia Allah. Keluarga saya, emak saya mau berangkat, padahal keluarga saya yang lain ada, tapi nggak ada yang nemenin, yang lain nggak pada mau. Ya saya ditunjuk berangkat, saya nggak ngeluarin duit. Kata dia, alhamdulillah saya udah gendong emak saya sampai nyium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Tuh, orang yang pada ngurusin masjid, orang yang pada betah di masjid, pada di musola, insya Allah ada aja jalannya. Nah, begitu. Jadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya alhamdulillah saya keliling beberapa masjid. Ya begitu, ngelihat ternyata kalau kita emang betah di masjid, ngurus masjid, ngopenin masjid, insya Allah ada jalan buat kita. Maka musola yang kita bangun, masjid yang kita bangun, yang kita makmurkan, ada jalan buat kita semuanya. Nah, saya kalau hitung-hitungan hampir setiap tahun saya bisa berangkat haji. Dari mana duitnya? Saya kadang ngajak keluarga saya ngajak saudara saya. Dari mana duitnya? Nggak tahu. Tapi dengan cara Allah bukain jalan. Begitu. Jadi malam ini saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keniscayaan buat kita orang beriman pada betah di masjid. Musola kita ramein. Di sini nggak ada yang menghalang-halangi kita ke masjid. Di sini nggak ada yang menghalang-halangi kita ke musola. Lah di tempat lain masjidnya dirubuhin. Orang mau jalan di India, perempuan disakitin, perempuan dizalimin. Di mana-mana senjata tentara musuh menghalangi ke masjid. Kita yang nggak ada halangan, apa halangan kita ke masjid? Cuman satu, al-malasu. Ustaz Rosid belajar ke Baghdad itu ada nggak al-malasib? Ya, males kita kadang-kadang. Azan sih kedengeran, gimana kagak kedengeran? Speakernya tinggi banget. Ya denger, azan mah denger, cuman mau nggak kita ngelangkah ke masjid? Nah, mudah-mudahan semangat Isra Mi'raj ini mengantarkan kita sholat, insya Allah kita jaga, berjamaah kita jaga. Dan saya ingin mengatakan, ayo anak-anak kita dorong pada ke masjid, ke musola. Jangan cuma dikasih gadget doang, dorong pada ke masjid, ke musola. Kenapa? Dari masjid harus melahirkan ulama, dari masjid harus melahirkan pemimpin, dari masjid harus melahirkan orang-orang yang nanti ngurusin masyarakat. Ini enak nih sekarang, RW-nya masih rajin ke musola, ngurusin musola. RT-nya alhamdulillah. Entar bagaimana kalau berikutnya RT kita udah kagak demen musola, kagak demen masjid, RW-nya kagak demen masjid, bagaimana? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Kalau sekarang masih iya nih, orang tua kita masih pada guyup. Entar bagaimana kalau daerah kita lihat sekarang perumahan di mana-mana. Ya, RW kita ini kan perumahan paling banyak ini. Makanya orang kita mah bagus, enak-enak, tanah pada dikasih orang, rumah pada dikasih orang. Iya, mereka muslim atau bukan? Kan kita nggak bisa ngalangin orang beli tanah beli rumah, dia bukan Islam misalnya. Lama-lama heterogen, orang dari mana-mana datang. Yang kedua,
Iya, kalaupun dia Islam, Islamnya pada guyup nggak kayak kita nih? Ini masih banyak penduduk asli sini. Kalaupun penduduk pendatang, insya Allah masih guyup. Kalau nanti bagaimana masa depan anak-anak kita ketika usia mereka udah sama kayak kita? Ini harus jadi pemikiran kita semuanya. Saya alhamdulillah gini-gini Pak Kiai Soleh udah 47 tahun. Kemarin tanggal 4 Januari kata orang saya ulang tahun. Ulang tahun ternyata pikir-pikir lihat KTP udah iya ya, udah 47 tahun. Ya udah tua juga gitu ya. Ya kalau dibandingin sama yang tua mah belum. Ya jadi artinya apa? Kita mikirin anak-anak kita, makanya kita bangun pesantren ya. Kita bangun kampung kita ada yang sekolah di sana. Insya Allah kemarin 2 orang, 1 guru 1 santri, alhamdulillah dapat hadiah umroh gratis. Saya bilang, saya pengen remaja-remaja anak-anak mereka yang dari musola melahirkan masjid musola harus melahirkan orang-orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli